Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Salsabila, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 21080815281. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Religiusitas dengan Apresiasi Tubuh pada Mahasiswi di Jabodetabek. Latar belakang dari penelitian ini ialah individu pada masa dewasa seringkali mengalami berbagai bentuk persepsi dan juga respon emosional pada tubuhnya, di mana hal ini tuh memberikan dampak yang berpengaruh pada citra tubuh individu dengan adanya potensi terkait peningkatan rasa ketidakpuasan terhadap bentuk fisik yang dimiliki. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penghargaan pada tubuh yang mencakup sikap menerima tubuh secara menyeluruh, kemudian menghargai fungsi dan juga kemampuan tubuh, serta membangun citra tubuh yang positif. Hal ini tuh penting karena agar perkembangan psikologi pada individu ini dapat terpenuhi secara optimal. Di berbagai budaya, khususnya di budaya barat, perempuan ini secara sosial dikondisikan untuk bisa memprioritaskan atau lebih memprioritaskan penampilannya seperti kecantikan dan juga fashion. Di mana hal tersebut mengakibatkan adanya kekhawatiran perempuan pada citra tubuh sehingga ada tekanan yang kuat untuk bisa menyesuaikan diri mereka pada standar ideal yang ada terkait penampilan. Selain itu, standar ideal ini juga terdapat pada media massa, di mana media massa ini bersifat subjektif, yang artinya dapat bisa berubah-ubah sesuai budaya dan juga tren yang sedang berlaku. Akibatnya yang muncul adalah kekhawatiran akan citra tubuh yang dirasa tidak sesuai atau tidak puas, atau khawatir akan citra tubuh yang negatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sumanti pada tahun 2018, hal ini mendukung dengan pernyataan sebelumnya, di mana sebanyak 68,5% mahasiswi di UIN Sunan Gunung Jati ini memiliki citra tubuh yang negatif. Selanjutnya, mahasiswa sendiri merupakan individu yang berada pada masa emerging adulthood, yakni transisi dari masa remaja menuju dewasa awal yang menurut Arnett pada tahun 2007 ditandai dengan adanya rentang usia pada 18 sampai 25 tahun. Pada masa ini, salah satu tugas perkembangan pada mahasiswa adalah penerimaan diri menurut Asghari et al. Pada tahun 2023. Di mana dengan sikap ini perempuan mampu untuk bisa menerima dirinya secara apa adanya, kemudian bersikap positif dan tidak memaksakan diri untuk dapat mencapai hal-hal yang tidak realistis dalam perilakunya maupun juga pada fisiknya, yakni bentuk tubuhnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerimaan diri ini dapat diartikan sebagai penerimaan terhadap bentuk tubuh yang dimiliki. Di mana hal ini penting karena perempuan bisa lebih mensyukuri apa yang ia miliki, baik situasi ataupun keadaan di sekitarnya, baik fisik maupun non-fisik. Individu tersebut dapat dikatakan memiliki citra tubuh atau body image yang positif karena ia bisa menerima dan juga menghargai akan bentuk tubuhnya, serta ia menghargai terkait perbedaan yang ada pada tubuh dirinya dengan orang lain. Jadi bisa dikatakan citra tubuh positif ini bisa dikatakan sebagai apresiasi tubuh. Penelitian terdahulu menemukan adanya hubungan antara religiusitas dengan citra tubuh positif, di mana ia menemukan bahwa seseorang yang membandingkan tubuhnya dengan orang lain ini berkaitan dengan adanya rasa kurang menghargai tubuh yang dimilikinya. Tetapi hal ini tuh bisa dipengaruhi oleh bagaimana seorang ini atau wanita ini melihat hubungannya dengan Tuhannya. Jadi jika seseorang punya hubungan yang baik dan aman atau secure dengan Tuhannya, dampak negatif yang muncul saat ia membandingkan tubuh dengan orang lain ini tuh dapat berkurang. Di sisi lain, jika hubungan yang dirasakan wanita ini pada Tuhannya terasa kurang baik dan juga tidak kuat, maka dampak negatif yang muncul karena perbandingan tubuh tersebut itu juga akan lebih besar menurut Kuman, yang ada pada di tahun 2013. Nah, pada tahun 2015, Human ini juga meneliti terkait hubungan antara religiusitas dengan citra tubuh, di mana Human melaporkan bahwa wanita yang merasa dicintai dan diterima oleh Tuhannya itu mengalami penurunan pada tingkat resiko gangguan makan, kemudian terhindar dari gambaran tubuh yang kurus dari paparan media sosial, dan juga ada peningkatan pada tingkat citra tubuh yang lebih tinggi dan menjadi lebih positif, serta jarang untuk melakukan perbandingan yang berkaitan dengan tubuhnya.
Selanjutnya, sejumlah penelitian internasional telah dilakukan, berkaitan dengan, religiusitas dan juga apresiasi tubuh, di mana temuan yang dihasilkan juga, berbeda-beda. Yakni, penelitian yang telah dilakukan oleh Akliman dan Afci pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kesejahteraan spiritual dapat membantu rasa syukur dan apresiasi terhadap, tubuh ini secara signifikan. Selain itu juga rasa syukur ini bisa, berpengaruh secara positif terhadap apresiasi tubuh. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Stolovi, di mana penelitian ini merupakan, penelitian eksperimental, yaitu dia menunjukkan bahwa tingkat religiusitas itu tidak berpengaruh pada hasil penelitiannya, tetapi eksperimen yaitu kursus yang ia lakukan pada penelitian tersebut dapat membantu para partisipan untuk bisa memahami fungsi dari pakaian secara lebih baik, dan juga dapat meningkatkan pada apresiasi tubuh mereka. Berdasarkan temuan pada penelitian sebelumnya, terdapat celah yang menurut peneliti perlu diisi terkait hubungannya antara religiusitas dan juga apresiasi tubuh, di mana penelitian sebelumnya itu masih terdapat hasil yang berbeda pada penemuannya. Selain itu juga peneliti tertarik untuk meneliti konsep apresiasi tubuh karena peneliti masih merasa variabel atau apresiasi tubuh itu masih jarang diteliti di Indonesia. Lalu juga peneliti tertarik untuk memfokuskan usia pada partisipan dengan usia 18 sampai 25. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan dari masalah pada penelitian ini ialah apakah ada hubungan antara religiusitas dengan apresiasi tubuh pada mahasiswi di Jabodetabek. Dengan tujuan pada penelitian ini ialah mengetahui apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan apresiasi tubuh pada mahasiswi di Jabodetabek, khususnya pada rentang usia 18 sampai 25 tahun yang beragama Islam maupun Kristen, di mana hipotesis yang diajukan yakni terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan apresiasi tubuh pada mahasiswi di Jabodetabek dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun yang beragama Islam maupun Kristen. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada dua, terkait religiusitas dan juga apresiasi tubuh. Nah, menurut Sarah Glow pada tahun 2011, agama dipandang sebagai apa yang dilakukan manusia atau manifestasi dari manusia berkaitan dengan hubungan mereka pada suatu hal yang mereka anggap itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi atau transendensi. Dan religiusitas sendiri merupakan perbedaan antar individu dalam hal kecenderungan atau juga intensitas mereka terhadap tersebut, di mana terhadap hubungan mereka pada suatu hal yang mereka anggap memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Pada religiusitas terdapat 4 dimensi, yaitu believing, bonding, behaving, dan juga belonging. Untuk believing atau keyakinan mengacu pada tingkat kepercayaan seseorang terhadap suatu wujud yang lebih tinggi atau memiliki kekuatan yang lebih tinggi, di mana dimensi ini tuh merupakan hal yang mendasar dari religiusitas. Kemudian yang kedua ada behaving atau keterikatan, yaitu mengacu pada tingkat pengalaman emosional yang dirasakan seseorang terhadap wujud yang lebih atau punya kekuatan yang lebih tinggi tersebut, di mana dimensi ini merupakan dimensi emosional dari religiusitas. Yang ketiga ada behaving atau perilaku, di mana mengacu pada bentuk perilaku moral yang dilakukan seseorang berdasarkan pengajaran yang ada pada agamanya. Dan yang terakhirnya ada belonging atau rasa memiliki, yaitu mengacu pada bentuk keterikatan seseorang dalam suatu kelompok agama atau suatu komunitas agama tertentu. Selanjutnya apresiasi tubuh, di mana Avalos pada tahun 2005 menyatakan bahwa apresiasi tubuh itu mencakup pendapat baik terhadap tubuh terlepas dari penampilan fisik sebenarnya yang dimiliki, kemudian menerima tubuh dari ketidaksempurnaan yang dirasakan, kemudian juga menghargai tubuh dengan memperhatikan kebutuhan dan terlibat dalam perilaku yang sehat, dan juga melindungi serta menolak gambaran penampilan yang tidak realistis yang ada pada media. Wood Barkalow dan kawan-kawan pada tahun 2021 juga menambahkan bahwa apresiasi tubuh ini tuh adalah menyadari juga mensyukuri atas tubuh yang dimiliki secara berulang kali.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian non-eksperimental, di mana peneliti tidak memberikan perlakuan khusus pada partisipan. Yang kedua, teknik pengambilan sampel dan partisipan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode persuasif sampling, di mana peneliti memiliki syarat atau kriteria tertentu pada partisipan. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 112 mahasiswi yang berusia 18-25 tahun, berdomisili di wilayah Jabodetabek, dan juga beragama Islam maupun Kristen. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disusun dengan Google Form. Kuesioner tersebut menggunakan skala Likert dengan dua rentang yang berbeda, yakni untuk alat ukur religiositas menggunakan skala 1 sampai dengan 7, sedangkan untuk alat ukur apresiasi tubuh menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Dan yang terakhir, keempat adalah teknik analisa data yang digunakan adalah analisis korelasi person, dan data diolah menggunakan Excel dan juga IBM SPSS versi 20. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua skala, yakni religiositas dan juga apresiasi tubuh. Skala religiositas menggunakan instrumen for basic dimension of religiousness scale yang dikembangkan oleh Saroglo pada tahun 2011, di mana skala ini telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Aditya et al. Pada tahun 2021, di mana nilai reliabilitas atau alfa Konbah berkisar antara 0,760 hingga 0,890. Dan skala ini terdiri dari 12 item pernyataan. Selanjutnya, skala apresiasi tubuh yang digunakan adalah Body Appreciation Scale version 2 yang dikembangkan oleh Tilka dan Wood Barkalow pada tahun 2015, di mana skala ini juga telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Ashgari pada tahun 2023, di mana nilai reliabilitas ditunjukkan dengan alfa Konbah sebesar 0,937. Dan skala ini terdiri dari 10 item pernyataan. Berdasarkan hasil uji validitas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada alat ukur religiositas maupun apresiasi tubuh dapat dikatakan valid berdasarkan nilai dari corrected item total correlation yang lebih dari 0,30. Selanjutnya, uji reliabilitas, di mana skala religiositas dapat dikatakan reliable karena skor dari alfa Konbah menunjukkan 0,869, yakni lebih dari 0,7, yang artinya layak untuk digunakan atau reliable. Selanjutnya juga untuk skala alat ukur apresiasi tubuh, di mana skor atau nilai alfa Konbah menunjukkan 0,910, di mana Konbah alfanya atau alfa Konbahnya juga sudah lebih dari 0,07. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dengan nilai signifikan tutel 0,000, yakni P ini kurang dari 0,01. Selanjutnya juga terdapat hubungan yang dapat dikategorikan pada tingkat kekuatan yang sedang dengan nilai R, yaitu Pearson correlation 0,447. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara religiositas dengan apresiasi tubuh, di mana jika religiositas yang dimiliki mahasiswa meningkat, maka apresiasi pada tubuh yang dimiliki juga menjadi tinggi. Sebaliknya, jika religiositas yang dimiliki mahasiswa menurun, maka apresiasi pada tubuh yang dimiliki juga menjadi rendah. Untuk sarannya, meneliti terkait subjek dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki atau bisa pada keduanya, baik laki maupun perempuan, juga menambahkan atau melibatkan lebih banyak partisipan atau sampel pada penelitian. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.